Tentu di tengah kita membutuhkan ruang untuk pemulihan dunia usaha, suku bunga yang saat ini memang terlihat tidak kompetitif, namun dunia usaha sangat memahami seperti tadi Pak Michael sudah sampaikan, bahwa ini merupakan cara untuk juga meredam berbagai macam potensi gejolak dari sisi makroekonomi yang sangat-sangat dipahami oleh dunia usaha. Untuk itu sebetulnya adalah kami menyoroti terkait normalisasi kebijakan sebetulnya. Ketika memang sudah ada keputusan untuk membuat perimbangan melalui suku bunga acuan di Bank Indonesia, maka diperlukan juga sebetulnya adalah instrumen lanjutan untuk dapat menstimulasi bagaimana sektor-sektornya dapat beradaptasi juga dengan kebijakan makroekonomi yang terbaru. Kita sangat memahami sekali bahwa ini adalah si malakama. Ketika misalnya ada satu penyesuaian di suku bunga acuan, maka itu tujuannya adalah untuk meredam juga pelemahan nilai tukar rupiah dan juga untuk mengendalikan inflasi di saat yang bersamaan. Untuk itu makanya keseimbangan dari kebijakan itulah yang sebetulnya menjadi kunci, dan saat ini kami melihat pemerintah sudah berada pada posisi yang optimal dalam memberikan paket kebijakan yang dapat membantu dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya kontribusi dari sektor dunia usaha. Safrina. Jadi memang kuncinya adalah keseimbangan dari kebijakan, karena mau tidak mau memang suku bunga harus dinaikkan, adjusting kenaikan suku bunga yang ada di negara lainnya. Namun dari segi kebijakan sendiri, dengan adanya kenaikan suku bunga ini, Mas Anggana, kira-kira kebijakan apa yang diharapkan dari pemerintah untuk tetap dapat menyangga dan mensupport bidang usaha dan tentunya pengusahaan di tahun 2023 ini masih ada ketidakpastian dan lain-lain, namun juga masih ada Betul. ekspektasi suku bunga akan naik. Apa kebijakan yang seimbang yang Anda harapkan dari segi pengusaha? Sebetulnya dalam beberapa hal kita juga bisa melihat bahwa pemerintah dapat mengeluarkan diskresi juga untuk memberikan, khususnya ya kalau kami boleh berbicara terkait teman-teman UMKM yang menjadi salah satu penopang pilar ekonomi nasional kita, mungkin kebijakan seperti kredit usaha rakyat itu perlu dilakukan satu kalibrasi kembali gitu. Kalibrasi dalam artian adalah seberapa besar sih desirable dari mereka untuk dapat mengajukan kredit dan suku bunga berapa yang mereka dapat afford ketika situasi saat ini. Apakah nanti ada perubahan kebijakan yang lebih adaptif sehingga rekan-rekan di UMKM sendiri dapat menikmati juga stimulus tersebut secara lebih produktif, dan pada akhirnya di tengah ketidakpastian seperti Safrina sampaikan, ada satu bantalan ataupun ada satu ruang pertumbuhan di sisi UMKM yang dapat menopang perekonomian nasional kita. Jadi salah satunya adalah itu paling penting untuk tetap dipertimbangkan apakah suku bunganya masih tanda petik menarik bagi sektor UMKM, dan juga kemudian adalah insentif fiskal pada sektor-sektor yang memang memiliki efek multiplier yang banyak, misalnya seperti sektor properti yang kita sama-sama ketahui tanpa bermaksud untuk berpihak pada satu sektor, itu memang dampak getah tularnya besar sekali gitu. Ketika misalnya ada subsidi bunga dan sebagainya itu dilakukan, maka akhirnya daya beli masyarakat juga tetap terjaga dan juga dampak turunan kepada subsektor lainnya yang dapat juga menggerakkan ekonomi nasional secara keseluruhan. Di sisi pengusaha sendiri, bagaimana efek kenaikan suku bunga acuan yang sudah mulai dirasakan pengusaha baik dari sisi minat mengambil kredit bank, beban bunga kredit, daya beli masyarakat, dan juga nilai tukar rupiah yang belum berhasil menguat. Walaupun tadi Mas Ahmad juga melihat, Mas Ahmad menyampaikan bahwa dari sisi kredit masih cukup naik dengan baik tingkatnya, tapi dari pengusaha sendiri pastinya ada sentimen tersendiri yang timbul dengan adanya kenaikan suku bunga yang agresif. Belum lagi 2023 ini masih diprediksikan akan naik. Silakan Mas Anggana. Betul, jadi kalau Safrina kita melihat secara umum gitu bahwa memang tadi Mas Ahmad Michael juga sudah mengatakan bahwa ada pertumbuhan kredit yang signifikan, sehingga sebetulnya dampak dari kenaikan suku bunga itu terlihat tanda petik tidak terlalu dirasakan. Mungkin memang karena Indonesia ini punya segmentasi yang sangat diverse ya, jadi ada beberapa pelaku usaha UMKM, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha besar. Nah itu mungkin di kalangan yang besar, dan kita sudah tahu bahwa ada beberapa sektor industri mengalami pertumbuhan yang begitu membahagiakan lah di tahun kemarin, itu seperti sektor-sektor sektor mineral, sektor bahan tambang, dan juga mungkin dari kelapa sawit, itu mereka menjadi salah satu sektor yang juga cukup banyak menerima banyak sekali kredit gitu. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga punya segmentasi UMKM. Nah ini dia sebetulnya harus dijaga. Bagaimana dunia usaha itu bisa bergerak di seluruh segmentasi
segmentasi usahanya gitu. Jadi jangan sampai hanya ada satu dominasi dari satu sektor tertentu sehingga akibatnya nanti ketika ada shock itu akan terjadi dampak yang lebih multiplier juga untuk dampak negatif kepada perekonomian kita. Makanya sebetulnya kalau kita boleh lihat bagaimana nanti seperti saya sampaikan di awal, bagaimana stimulasi untuk kredit di usaha yang kecil, mikro, kecil, menengah itu harus segera dipikirkan juga bagaimana memberikan satu paket kebijakan yang kompetitif seperti tadi Mas Ahmad Michael sampaikan juga terkait misal dana hasil ekspor itu kompetitif yang di saat bersamaan kartu kredit untuk teman-teman UMKM juga harus kompetitif juga sehingga mereka punya appetite juga untuk mengambil kredit dan tidak takut menghadapi resiko bunga yang selama ini menjadi momok yang juga tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang cukup. Nah, ini yang harus sebetulnya pemerintah memberikan perhatian juga sehingga sektor UMKM sini bisa mengembangkan usaha mereka yang pada akhirnya dapat juga menjadi satu saluran untuk penyerapan tenaga kerja di selain di sektor usaha yang besar-besar. Kira-kira begitu Mas.